Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Syifa. Saya akan mereview jurnal tentang sejarah peradilan Islam di Nusantara masa Kesultanan Prakolonial. Jurnal Historia Madaniyah volume tidak tertera halaman 68 sampai 69. Penulis Ismanto dan Suparman. Metode penelitian ini masuk kategori penelitian kepustakaan yang sifatnya kualitatif. Hasil penelitiannya periodisasi peradilan Islam di Nusantara masa awal sejarah pembentukan pengadilan agama di seluruh Indonesia pada masa penjajahan harus dikaji berdasarkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad 13. Lambat laun proses konkordasi hukum Islam mempengaruhi adat kebiasaan setempat yang pada akhirnya meresipir hukum Islam sebagai hukum adat yang sulit dan kompleks untuk dikaji. Dalam hal penyelesaian masalah muamalah, munakahat, dan uqubat diselesaikan melalui peradilan agama. Periodisasi peradilan Islam di Indonesia sebelum datangnya pemerintahan kolonial Belanda yang disepakati para ahli terbagi menjadi 3 periode, yakni periode tahkim, periode al-hali wa al-aqdi, dan periode tauliyah. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini adalah penulis menggunakan literatur yang banyak yang tersusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami. Sedangkan kekurangannya adalah tidak tercantum volume dan tahun pembuatan jurnal. Kesimpulannya, periodisasi Islam prakolonial terbagi menjadi 3: periode tahkim, periode al-ahli wal al-aqdi, dan periode tauliyah. Jurnal selanjutnya adalah dampak kapitulasi terhadap peradilan Islam di Turki. Jurnal Ilmu Hukum volume 3 nomor 2 halaman 117 sampai 131. Menggunakan metode penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan yang sifatnya kualitatif, menekankan pada pembacaan perubahan sistem, struktur, dan materi Mahkamah Syariah di Nanggore, Aceh, Darussalam. Hasil penelitiannya, peradilan syariah Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama. Peradilan Islam di Aceh merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang wewenangnya menyangkut wewenang peradilan agama. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini adalah bahasa yang digunakan singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Jurnal ini sangat menarik untuk mahasiswa khususnya Fakultas Syariah yang menjelaskan tentang peradilan di Nanggore, Aceh, Darussalam. Kekurangannya tidak menyantumkan tahun pembuatan jurnal dan tidak dilengkapi dengan metode penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Mahkamah Syariah merupakan peradilan khusus dalam lingkup peradilan Islam. Wewenang Mahkamah Syariah tidak hanya dalam bidang perdata, namun melebar ke bidang muamalah dan jinayah. Mahkamah Syariah memiliki 2 kompetensi dasar, yaitu wewenang peradilan agama dan peradilan umum. Yang terakhir adalah dampak kapitulasi terhadap peradilan Islam di Turki. Metode penelitian ini masuk kategori penelitian kepustakaan yang sifatnya kualitatif, menekankan pada pembacaan perubahan sistem, struktur, dan materi hukum di Turki Utsmani, serta kajian dan analisis terhadap dampak kapitulasi yang terjadi. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian kapitulasi hukum yang menguntungkan pada masa jaya, karena para pedagang dirangsang untuk melakukan aktivitas di pelabuhan-pelabuhan Turki Utsmani, terutama di Istanbul. Setelah terjadi krisis kepemimpinan, perjanjian kapitulasi hukum ini berubah menjadi malapetaka. Hal ini berujung kepada pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan hukum di Turki Utsmani yang memuat materi-materi hukum Eropa. Sekian penyampaian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.